Assalamualaikum semuanya. Halo, bertemu lagi pada materi geografi lainnya. Kali ini kita akan membahas 11 komponen peta. Masih pada ingat kan 11 komponen peta? Apa saja? Iya, judul, skala, gratikul atau garis astronomi, petunjuk arah, simbol, legenda, inset, lettering, tahun pembuatan peta, dan sumber peta. Sekarang mari kita bahas 11 komponen peta satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan cover dari peta. Judul pada peta menunjukkan isi peta. Misalkan peta berikut. Peta ini berjudul Peta Indonesia. Peta ini berisi keadaan permukaan bumi Indonesia, yang mana yang merupakan daratan dan yang mana yang merupakan lautan, mana dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Atau peta ini, Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2012. Kalau peta ini menunjukkan wilayah mana saja yang rawan akan bencana di Indonesia pada tahun 2012. Di mana pada peta ini yang paling tinggi kerawanannya ditandai dengan warna merah dan yang paling rendah ditandai dengan warna hijau. Komponen yang kedua adalah skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Misalkan skalanya adalah 1 dibanding 100.000. Artinya, setiap 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm pada jarak sebenarnya. Skala peta ada 3. Yang pertama adalah skala angka atau skala numerik. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya menggunakan angka. Contohnya 1 dibanding 100.000, 1 banding 200.000, 1 banding 300.000. Cara membaca skala angka adalah setiap 1 cm pada peta sama dengan skala yang tertera pada peta. Misalnya, kalau skalanya 1 dibanding 200.000, artinya setiap 1 cm di peta sama dengan 200.000 cm pada jarak sebenarnya. Kalau skalanya 1 dibanding 500.000, artinya setiap 1 cm pada peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Yang kedua adalah skala garis. Skala yang menunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas dan setiap ruasnya menunjukkan bagian yang sama. Seperti gambar di bawah ini. Pada gambar ini, panjang ruasnya adalah 1 cm dan setiap ruasnya menunjukkan 5 km pada jarak sebenarnya. Atau setiap 2 cm sama dengan 10 km pada jarak sebenarnya, 3 cm sama dengan 15 km, dan setiap 4 cm pada peta menunjukkan 20 km pada jarak sebenarnya. Yang ketiga adalah skala verbal, skala yang menunjukkan perbandingan dengan bahasa. Contohnya 1 inch to 1 mil, artinya setiap 1 inci pada peta sama dengan 1 mil pada jarak sebenarnya pada permukaan bumi. Komponen peta yang ketiga adalah gratikul atau garis astronomi. Gratikul adalah posisi geografis sebuah objek berdasarkan koordinat astronomisnya. Garis astronomi ada 2, yang pertama garis lintang atau latitud dan yang kedua garis bujur atau longitud. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, yang membagi bumi menjadi utara dan selatan. Garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal, yang membagi bumi menjadi bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Satuan yang digunakan dalam koordinat astronomi adalah derajat, menit, dan detik. Contohnya, posisi kota A. Kota A berada pada posisi 4 derajat 30 menit
dan 24 detik lintang utara, dan 126 derajat, 30 menit, dan 15 detik bujur barat. Contoh gratikul pada peta bisa dilihat pada gambar berikut ini. Objeknya di sini adalah Indonesia, dengan posisi astronomisnya berada pada 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Komponen peta yang keempat adalah petunjuk arah. Petunjuk arah bisa juga disebut dengan orientasi atau arah mata angin. Fungsinya adalah agar pembaca peta dapat mengetahui informasi arah. Arah yang digunakan biasanya ada 8 arah: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Petunjuk arah dapat digambarkan secara bebas sesuai keinginan pembuat peta. Bisa menggunakan 1 arah, 2, 4, dan 8 arah. Komponen peta yang kelima adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda atau gambar yang memiliki kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Simbol pada peta dibedakan menjadi 3, simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Simbol garis digunakan untuk mewakili data geografis, misalnya sungai, jalan raya, rel, dan batas wilayah. Simbol titik biasanya digunakan untuk mewakili tempat, misalnya kota, gunung. Simbol area digunakan untuk mewakili luasan, danau, rawa, gurun, dan hutan. Komponen yang keenam adalah legenda. Legenda merupakan keterangan berupa simbol pada peta agar mudah dipahami oleh pembaca. Komponen yang ketujuh adalah inset. Inset merupakan peta kecil tambahan yang fungsinya memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Dalam satu bingkai peta, kita sering menemukan 2 peta. Peta pertama adalah peta utama yang tergambar dalam ukuran besar, dan yang satu lagi dalam ukuran kecil. Peta yang ukuran kecil inilah yang kita sebut dengan inset. Berdasarkan fungsinya, inset ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, inset yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi relatif. Yang kedua, inset yang berfungsi memperjelas atau memperbesar sebagian kecil wilayah pada peta utama. Yang ketiga, peta yang berfungsi untuk menyambung wilayah pada peta utama. Pertama adalah inset yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi relatif. Inset ini memiliki skala lebih kecil dari peta utama. Fungsinya untuk memperjelas letak atau hubungan antar wilayah pada peta utama. Contohnya peta berikut ini. Lokasi relatif di sini adalah Pulau Kalimantan sebagai peta utama dan peta Indonesia sebagai inset, di mana peta Indonesia ini menunjukkan bagaimana posisi Pulau Kalimantan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Yang kedua, inset yang berfungsi memperjelas atau memperbesar sebagian wilayah kecil yang terdapat pada peta utama. Inset ini memiliki skala lebih besar daripada peta utama. Fungsinya untuk memperjelas bagian peta pokok yang dianggap penting. Contohnya pada peta berikut ini. Pada peta ini terdapat beberapa tambahan inset atau peta yang fungsinya untuk memperjelas pulau-pulau yang terlihat kecil pada peta yang terdapat pada Kepulauan Riau. Inset yang ketiga adalah inset yang berfungsi untuk menyambung wilayah pada peta utama. Fungsinya untuk menggambarkan wilayah pada peta utama yang terpotong karena keterbatasan media. Yang kedua, menggambarkan wilayah yang terpencar. Contohnya pada peta berikut ini. Pada peta ini, wilayah Pantai Makassar yang merupakan bagian dari Timor Leste terpencar dari wilayah yang lebih luas.
Jadi dibuat inset yang menunjukkan wilayah yang terpencil dari wilayah Timor Leste ini, yakni wilayah Pantai Makassar. Yang kedelapan adalah garis tepi peta. Garis tepi peta sebaiknya dibuat rangkap. Garis tepi peta merupakan garis untuk membagi ruang peta. Pada peta ini terdapat dua garis rangkap. Garis di dalam khusus dibuat untuk ruang peta. Ini yang disebut dengan garis tepi peta. Garis di luar untuk keseluruhan peta disebut dengan bingkai peta. Jadi, garis tepi peta itu adalah garis yang di dalam yang khusus dibuat untuk ruang peta. Komponen yang ke-9 adalah lettering atau tipe huruf. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti simbol yang ada. Setiap simbol menggunakan huruf-huruf yang standar. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada lettering peta. Yang pertama adalah coraknya atau jenis hurufnya, bentuk huruf, ukuran huruf, kontras dengan latar belakang peta, metode lettering atau penulisan pada peta, dan yang terakhir adalah penempatan nama atau huruf. Corak yang digunakan pada lettering adalah serif. Bentuknya biasanya adalah serif atau gotik. Ukuran huruf tingginya tidak boleh kurang dari 0,35 mm. Metodenya ada 5. Kemudian, yang paling penting di antara semuanya adalah aturan penempatan nama atau penggunaan huruf pada penulisan peta. Penulisan judul pada peta harus simetris dan huruf kapital cetak tebal, seperti contoh berikut. Penulisan sungai ditulis dengan huruf kecil dan miring, dan harus mengikuti bentuk sungai. Penulisan nama kota kecil harus dengan huruf kecil tegak, awalan nama kota ditulis dengan huruf besar. Penulisan nama samudra, selat, dan laut harus menggunakan huruf kapital dan cetak miring. Itu adalah beberapa contoh lettering pada peta yang benar. Komponen yang ke-10 dan ke-11 adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan sumber data yang perlu dicantumkan untuk kebenaran peta yang dibuat. Sumber peta berfungsi memberikan informasi mengenai kebenaran data yang digambarkan pada peta. Tahun pembuatan peta berfungsi memberikan kelayakan suatu peta apakah masih bisa digunakan atau tidak. Pastikan untuk menggunakan peta dengan tahun pembuatan yang masih baru, karena akan menyajikan informasi yang benar-benar update atau baru. Oke, itu dia tadi 11 komponen yang harus dimiliki sebuah peta. Jadi, untuk kedepannya, jika ingin memiliki peta, carilah peta yang lengkap dengan 11 komponennya. Sekarang, mari kita simpulkan 11 komponen peta yang sudah kita pelajari tadi. Judul, skala, gratikul, petunjuk arah, simbol, legenda, inset, garis tepi peta, lettering, sumber, dan tahun pembuatan peta. Demikian dulu materi kita kali ini. Sampai bertemu kembali dengan materi geografi lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye.